مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Masih di bab al-libas, bab berkaitan tentang pakaian. Hadis tadi dibacakan nanti berkaitan tentang batal wudu atau tidak batal wudu apabila suami bersentuhan dengan istri. Dan ini pembahasan nanti pertemuan berikut karena pakaian masih belum tuntas. Jadi pertemuan kali ini pembahasan pakaian yang terakhir. Pertemuan berikutnya kita bahas tentang hadis yang dibacakan tadi. Nah, sebelum kita masuk ke bab al-libas atau bab ats-tsawb, bab tentang pakaian, perlu saya beritahukan bahwa para fuqaha. Jadi di dalam definisi terminologi agama kita ini, masing-masing ulama punya keahlian. Sebagaimana dokter juga ada keahlian. Ada yang keahlian di penyakit dalam, ada yang ahlinya di mata, ada yang ahlinya di gigi, dan seterusnya. Nah, para ulama yang menguasai ilmu agama juga ada punya spesifikasi khusus di dalam ilmu yang mereka kuasai. Jadi kalau berbicara tentang al-ahkamu syar'iyyah, berbicara tentang al-ahkamu syar'iyyah, hukum syariat, berarti berbicara halal, haram, sunnah atau sunnah, mubah, makruh. Ini hukum yang berada di dalam ruang lingkup fikih. Nama ilmunya ilmu fikih atau ilmul ahkam syar'iyyah. Para ulama yang ahli di bidang tersebut diberikan gelar faqih kalau satu orang. Kalau bentuk jamaknya adalah fuqaha, orang-orang yang ahli dalam bidang hukum agama. Jadi saya mau ajarkan dan sampaikan yang saya dapat dari guru-guru kami. Kalau mau bicara tentang hukum ini boleh, ini haram, ini halal, yang paling objektif itu lihat pendapat para fuqaha. Jangan lihat pendapat mutakallimun, ahli kalam. Karena itu masing-masing sudah punya bidang. Kemudian kalau berbicara Al-Quran, ada juga ulama yang ahli di bidang Al-Quran. Namanya mufassir, khususnya yang mentafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau mau menafsirkan Al-Quran, jangan kita tafsirkan sendiri. Kita cari tahu penafsiran dari ahlinya. Siapa mereka? Yaitu al-mufassirun. Bentuk mufradnya mufassir, bentuk jamaknya al-mufassirun, para ahli tafsir. Jadi mufradnya al-mufassir, jamaknya al-mufassirun. Berbicara tentang ilmu hadis, ada juga yang ahlinya. Kalau mau lihat dari standarisasi hafalan hadis, itu al-hafiz. Itu mereka menghafal hadis 100.000 sampai 300.000. Punya gelar kehormatan dengan gelar al-hafiz. Bentuk jamaknya adalah al-huffaz. Mau lihat juga ahli hadis dari sisi ilmu dirayah war riwayah. Para ulama yang mereka ahli di bidang tersebut memiliki gelar al-muhaddits. Bentuk jamaknya adalah al-muhadditsun. Mau lihat tentang ilmu teologi, ilmu akidah, ada juga ahlinya. Disebut dengan al-mutakallim. Bentuk jamaknya al-mutakallimun. Kemudian tentang usul fikih, sebagian ulama menamakan usuliyun, al-usuli atau jamaknya al-usuliyun. Sebagian juga menisbatkan kepada ilmu kalam, ahli usul, al-usuliyun.
Kemudian dalam bidang ilmu tazkiyatun nufus atau ilmu suluk atau namanya ilmu tasawuf, para ahlinya ada juga namanya al-mutasawwifu. Mufrad bentuk jamanya al-mutasawwifuna. Nah, orang-orang yang mempraktekkan nilai-nilai ilmu tasawuf dalam hidupnya, kemudian berhasil mencapai daripada magom yang telah dirumuskan di dalam ilmu tasawuf, mereka disebut dengan nama as-sufi. Bentuk jamanya al-asfiya. Nah, ini kita harus tahu dasar ini. Istilah-istilah ini kita harus tahu sehingga mudah. Kalau kita mau cari hukum halal haram, lihat fuqaha. Mau cari tentang tafsir Al-Quran, al-mufassirun. Mau cari tentang pendalaman ilmu hadis, dirayah war riwayah, al-muhaddithun. Mau cari tentang ilmu usul fikih, al-usuliyun. Mau cari tentang ilmu tasawuf, al-mutasawwifun. Mau cari tentang ilmu kalam, al-mutakallimun. Mau mencari referensi ilmu bahasa Arab, al-lugawiyun. Al-lugawi jamanya al-lugawiyun. Jadi semua sudah ada bidangnya. Namun banyak juga ulama yang mereka ahli bukan hanya satu ilmu, tapi beberapa fan ilmu. Nah, ini istilah-istilah yang mesti kita ketahui. Istilah-istilah yang harus kita ketahui sehingga membantu kita memahami agama kita dari sisi hukumnya, dari sisi makna Al-Qur'annya, dari sisi hadisnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang saya ingin tinjau pada pertemuan kali ini tentang al-fuqaha, para ahli fikih, karena berkaitan nanti dengan hukum pakaian. Al-fuqaha ini ahli fikih, ada yang istilahnya disebut al-mujtahidun. Al-mujtahidun, orang-orang yang berijtihad. Di dalam definisi ataupun secara etimologi, secara bahasa, mujtahidun ini diambil dari kata juhda, bentuk masdarnya, atau ijtahada yajtahidu ijtihadan, artinya bazlu juhdi secara bahasa, mencurahkan segenap usaha. Arti daripada al-ijtihad. Adapun secara terminologi atau istilahiyah, itu maknanya adalah istifragul wus'i li tahsili zannin bi hukmin syar'i, mencurahkan segenap usaha untuk bisa mencapai dugaan zanni, dugaan hukum syariat. Ini perlu dipahami. Sehingga kalau dari awal kita paham, nggak ada masalah kita melaksanakan ajaran agama Islam. Yang bermasalah ini yang nggak paham secara mendalam, setengah-setengah. Akhirnya orang yang hidup di zaman sekarang ditarik ke zaman dulu lagi, suruh kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Artinya mundur lagi 1000 tahun lebih yang lalu, padahal sudah tuntas. Ini perlu, kata kuncinya perlu diketahui, zonni. Apa arti zonni? Dugaan. Jadi perlu diketahui, para imam al-mujtahidun yang sampai saat ini rumusan hukum mereka masih eksis, yang kita kenal dengan imam 4. Yang pertama, sesuai urutan tahun, yang pertama siapa? Abu Hanifah. Lahir 80, meninggal 150 Hijriah. Yang kedua Al-Imam Malik bin Anas. Lahir 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah. Yang ketiga Al-Imam Syafi'i. Lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Dan yang keempat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Sebenarnya mazhab itu banyak.
Banyak. Cuma yang eksis sampai saat ini dan mayoritas diikuti adalah 4 tersebut. Dari golongan lain ada Ja'fariyah. Dari paham Syi'i, Ja'fariyah itu juga dalam bentuk mazhab, tapi berbeda dengan ahli sunnah. Kalau Ja'fariyah ini bentuknya bukan ijtihad, tapi harus diikuti karena berpandangan maksum. Tapi kalau 4 mazhab ijtihad. Nah, tadi kata kuncinya zonni. Jadi 4 mazhab ini ketika mereka berijtihad, tadi artinya apa? Mengerahkan segenap usaha untuk mencari hukum dugaan. Kata dugaan ini lawannya apa? Qat'i, mutlak. Jadi mereka tidak mungkin berijtihad dalam perkara-perkara yang sudah mutlak jelasnya hukum. Misalnya Allah nyatakan aqimis sholata, kemudian dikuatkan dengan hadis man taraka sholata mu'tamida faqad kafar. Dirikanlah sholat dalam Al-Quran, ada perintah. Diobservasi, dianalisa hadisnya, apakah perintah ini, perintah sholat sifatnya perintah sunnah atau wajib. Ternyata ditemukan dalam hadis perintahnya perintah wajib, karena ada ancaman dari Nabi, siapa yang meninggalkan satu sholat dengan sengaja faqad kafar, maka dia telah kafir. Menurut Ahmad bin Hanbal, kafir keluar dari agama. Menurut Imam Syafi'i dirinci, kalau dia dengan sengaja meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, dia kafir. Tapi kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, dia fasik. Nah, ini namanya hukum yang jelas, sholat itu wajib. Kalau sudah dikatakan sholat itu wajib, kesepakatan semuanya. Gak ada bilang sholat 5 waktu sunnah. Gak ada khilafiyah di kalangan 4 mazhab. Kenapa? Karena dikumpulkan data-data dari nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ternyata disimpulkan konklusi hukumnya bahwa sholat itu wajib. Ini namanya qat'i. Namanya qat'i. Sehingga hal ini gak bisa diingkari. Dan ini sepakat. Dan perlu diketahui, 4 mazhab ini dari para imam ini, mereka paham itu. Paham mana yang qat'i, mana yang zonni. Kalau zonni ini bersifat multi tafsir. Ada 2. Zonni yang pertama bersifat multi tafsir. Contoh, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang diceraikan, mereka menanti diri mereka 3 kali quru. Ada ulama yang baca qur'in, thalathata qur'in, ada yang baca quru'in, ada yang baca quru. Jumhur membaca dengan kata quru. Kata quru bentuk jamak dari mufradnya qur'un, itu satu kata tapi memiliki makna yang banyak. Di antara 2 makna yang diperselisihkan oleh para mujtahidun, yang satu berpendapat qur'un maknanya suci. Yang kedua berpendapat qur'un maknanya haid. Kedua-duanya benar. Kenapa? Karena memang kata itu memiliki multitafsir, maknanya banyak. Sehingga 2 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, berpendapat quru di kata tersebut adalah artinya suci. Jadi wanita yang diceraikan, dia menanti masa iddahnya itu selama 3 kali suci. 2 mazhab yang lainnya mengatakan maknanya haid. Menurut mazhab Al-Ahnaf dan juga mazhab Al-Hanabilah, inilah yang namanya zonni. Namanya zonni. Sehingga ketika di antara mereka para imam ini berijtihad, seandainya yang betul suci, seandainya yang betul suci, yang salah haid, maka keempat-empatnya ini tidak berdosa. Kenapa?
Karena mereka adalah orang yang punya kapasitas untuk bisa berijtihad, memahami hukum-hukum zonni. Atau sebaliknya, yang haidnya benar, yang sucinya salah. Maka kedua-duanya tetap benar. Karena zonni, yang salah itu ketika qat'i. Sesuatu yang sudah jelas dan sudah pasti penetapan dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW, maka ini kalau dilanggar berdosa. Dan para imam itu mereka sudah tahu, tidak mungkin mereka berijtihad kepada perkara-perkara yang qat'i, karena mereka ahli ilmu. Nanti pertemuan berikut saya sebutkan syarat-syarat mujtahid. Mungkin 2 syarat saja kita tidak sanggup. Itu syaratnya ada puluhan. Inilah yang namanya zonni. Dan bisa jadi juga kedua-duanya benar. Suci juga benar, haid juga benar. Karena yang tahu kebenaran daripada firman tersebut adalah Allah. Yang para imam mujtahid kan berusaha, namanya istifrag al-wus'i, mencurahkan segenap usaha mencari hukum yang sifatnya zonni. Ini yang pertama. Zonni yang kedua, kasusnya kontemporer, masih baru, belum ada di zaman Nabi. Maka ini cari di Al-Quran tidak ada, cari di hadis juga tidak ada. Sedangkan hal ini atau sesuatu yang baru ini misalnya berupa benda dan membahayakan, narkoba misalnya. Narkoba. Narkoba ini di zaman Rasulullah SAW tidak ada. Gak ada satu ayat yang menjelaskan haramnya narkoba. Tidak ada satu hadis yang menjelaskan haramnya narkoba. Kalau tidak ada, dikasih opsi pilihan. Metode yang disepakati oleh para fuqaha, para mujtahidun, namanya metode qiyas, analogi hukum. Mereka mencari illah, sebab kenapa narkoba ini membahayakan, mudaratnya adalah merusak akal. Maka mereka mencari illah, sebab hukum yang sama yang diharamkan seperti khamar. Khamar itu diharamkan karena punya illah, mengganggu dan merusak akal. Maka disamakan hukumnya. Oh, berarti narkoba ini sama seperti khamar, merusak akal. Ditetapkan hukum. Nah, ijtihad menggunakan qiyas ini berupa juga zonniyah, bukan qat'i. Karena masih berubah prasangka, spekulasi, maka para ulama berijtihad mencari hukum yang bisa mendapatkan hukum apakah ini haram, apakah ini halal, sesuai dengan rumusan yang telah dibangun oleh nas Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mudah memahami hukum, itu tidak mudah. Kemudian para mujtahid itu ada 5 derajat. Para mujtahid ada 5 derajat. Ada yang pertama namanya al-mujtahid al-mutlaq atau mujtahid mutlak, atau disebut dengan mujtahid mustakil. Ini di kitab disusun oleh Dr. Muhammad Hasan. Judulnya kitab Al-Ijtihad wa Tabaqatul Mujtahid Asy-Syafi'iyah, nama kitabnya. Mujtahid mutlak ini artinya adalah mereka adalah para ulama yang membuat rumusan-rumusan cara pengambilan hukum atau konklusi daripada kesimpulan hukum yang ada dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang terkenal 4 tokoh yang saya sebutkan tadi. Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka membuat rumusan hukum, dan mereka punya murid. Oleh sebab itu, ketika menyatakan kalau ikut Imam Syafi'i manusia bisa salah. Kalau ikut Imam Malik manusia bisa salah.
Kalau ikut Imam Abu Hanifah manusia bisa salah. Kalau ikut Ahmad bin Hanbal alim tapi manusia bisa salah. Ini salah bertanya. Kita bukan ikut Imam Syafi'i saja. Siapa yang bilang kita mengikuti Imam Syafi'i saja? Ketika kita mengatakan saya bermadhab Syafi'i, kan bermazhab Syafi'i, bukan bermazhab Imam Syafi'i. Apa bedanya? Kalau menyatakan bermazhab Imam Syafi'i, artinya kita hanya mengikuti Imam Syafi'i. Tapi kalau dinyatakan bermazhab Syafi'i, kita mengikuti ulama-ulama yang mengikuti rumusan hukum Imam Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i punya kitab namanya Tabaqatus Syafi'iyah Kubra, disusun oleh Imam Tajuddin As-Subki. Kalau mau lihat ulama-ulama mazhab Syafi'i itu 7 jilid kitab. Berapa ribu, bahkan berapa puluh ribu para ulama. Artinya kalau mereka sebanyak ini yang alim, kalau menyatu jadi satu, maka otomatis insya Allah hukum yang mereka tetapkan walaupun ijtihad itu jauh lebih terjaga daripada kita sendiri yang berijtihad. Apalagi yang baru-baru. Paham tidak? Jadi bukan kita ikut Imam Syafi'i saja, kita ikut ulama-ulama yang jumlahnya ratusan ribu, yang mereka menyempurnakan mazhab Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i tidak membatasi, artinya punya saya ini paling betul. Tidak. Imam Syafi'i memberikan kesempatan kepada murid-muridnya. Coba disempurnakan lagi, diteliti lagi. Bahkan ini berlangsung bukan 1-2 tahun, berlangsung 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun. Setiap generasi muncul ulama-ulama yang menyempurnakan. Dan semua madhabnya ada. Dari madhab Al-Ahnaf, Tabaqatul Hanafiyah, banyak. Dari madhab Malikiyah juga demikian. Dari madhab Ahmad bin Hanbal juga demikian. Jadi kita kalau pegang satu, maka itu jauh lebih aman. Karena yang kita ikut bukan satu orang, tapi ratusan ribu. Baru ulama yang kompeten. Ini namanya mujtahid mutlak. Yang kedua ada namanya al-mujtahid al-muntasib. Al-mujtahid al-muntasib. Mereka ini ulama-ulama yang tetap menggunakan rumusan para imam mujtahid mutlak, tapi mereka menyempurnakan. Biasanya ini kebanyakan dari murid-murid langsung daripada imam mazhab. Seperti kalau mazhab Hanafi, punya ulama yang mujtahid muntasib namanya Abu Yusuf. Lahir 113 Hijriah, meninggal 182 Hijriah. Kalau dari mazhabnya Imam Malik, ada bernama Al-Imam Ibnu Qasim Al-Misri. Lahir 132 Hijriah, meninggal 191 Hijriah. Dari mazhabnya Imam Syafi'i ada namanya Al-Imam Al-Muzani. Lahir 175 Hijriah, meninggal tahun 200. Ya, tahun 264 Hijriah. Dari mazhabnya Ahmad bin Hanbal ada ulama namanya Al-Imam Abu Bakar Al-Marwazi. Itu mazhab Ahmad bin Hanbal. Mereka ini tugasnya apa? Tugasnya menyempurnakan hasil rumusan daripada kesimpulan hukum agama Islam. Mereka tugasnya menyempurnakan. Tapi masih tetap menggunakan rumusan awal daripada mujtahid mutlak. Ini baru dua. Ada mujtahid yang ketiga, namanya mujtahid al-madhhabi, mujtahid madhab. Tugasnya apa? Tugasnya berijtihad kepada hukum yang belum ada di masa mujtahid mutlak dan mujtahid muntasib. Jadi kalau hukum-hukum yang belum ada, mujtahid mazhab inilah mereka cari rumusan baru. Dan derajat mereka sama sebagai mujtahid, syarat-syaratnya terpenuhi.
Di antara ulama dari mazhab Syafi'i, mujtahid mazhab adalah Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, lahir 224 Hijriah, meninggal 310 Hijriah. Ada juga Al-Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i. Ini namanya mujtahid mazhab. Ada yang keempat, namanya mujtahid fatwa wa tarjih. Mujtahid yang tugasnya memberikan putusan hukum, fatwa. Wa tarjih, dan menyeleksi pendapat-pendapat hukum yang kuat. Yang kuat diambil, yang lemah ditolak. Yang kelima namanya al-hafiz lil madhab. Kalau tadi mujtahid fatwa wa tarjih, ulamanya terkenal. Yang pertama Imam Rafi' Abdul Karim, yang lahir 555 Hijriah, meninggal 623 Hijriah. Meninggal 623 Hijriah. Beliau punya tugas apa? Fatwa dan seleksi. Cari yang kuat mana. Sudah dapat hasilnya, dituangkan dalam karya ilmiah, kitab beliau, namanya Fathul Ajiz ala Syarhil Wajiz. Kemudian Imam Nawawi, termasuk mujtahid fatwa wa tarjih dalam mazhab Syafi'i. Lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Kitab tentang fikihnya beliau banyak. Al-Majmu', Minhajut Talibin, Raudhatut Talibin, wa Umdatul Muftiyin, dan seterusnya. Hasil seleksi Imam Nawawi yang beliau sudah seleksi di abad ke-6, mulai dari Imam Syafi'i sampai di masa beliau seleksi. Saring mana yang kuat, dituangkan di dalam karya beliau. Masuk mazhab mujtahid yang kelima, namanya al-hafiz lil madhhabi al-muftibi. Para mujtahid yang tugasnya menjaga madhab dan memberikan fatwa baru yang kejadiannya belum ada di masa tersebut, masa lampau. Ini ulama dari mazhab Syafi'i, populer dua tokoh besar. Yang pertama namanya Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ibnu Hajar Al-Haytami, yang lahir 909 Hijriah, meninggal 974 Hijriah. Yang kedua Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, yang lahir tahun 919 Hijriah, meninggal 1004 Hijriah. Mereka yang menjaga madhab. Kenapa menjaga madhab? Artinya seleksi, cari yang kuat, dalil yang kuat yang mana sudah ada tugasnya ulama dan sudah selesai. Kecuali muncul kasus baru. Nah, mereka-mereka inilah yang punya tugas mencari dalil, bukan orang awam. Bukan kita. Bukan yang pesantren, bukan yang S1, S2, bukan. Tapi yang mereka mujtahid, belum tentu yang doktor, yang profesor doktor dalam bidang agama, belum tentu mujtahid. Susah. Mujtahid itu dilihat dari dua perspektif. Dari intelektual dan dari personalitas, akhlak. Imam Syafi'i dari intelektual sudah diakui. Beliau hafal Al-Quran, beliau ahli dalam bidang bahasa Arab, beliau ahli dalam nasikh wa mansukh, di dalam Al-Quran, dalam hadis, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi dari sisi akhlak juga dan ibadah luar biasa. Jadi mereka menilai mujtahid itu bukan hanya dari kecerdasan, tapi juga kesolehan. Imam Syafi'i itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tahdhibul Asma' wal Lughat. Beliau punya waktu malam saja, beliau bagi 3. Waktu malam. Sepertiga digunakan menulis karya ilmiah. Sepertiganya digunakan sholat. Sepertiganya lagi digunakan untuk tidur. Setiap malam. Al-Imam Al-Humaydi mengatakan, Kana Syafi'i adalah Imam Syafi'i yakhtimu Al-Quran kulla yaumin khatmatan. Beliau punya kebiasaan sehari-hari, setiap hari menghatamkan Al-Quran 1 kali. Nah, ini derajat para mujtahidun. Jadi mereka-mereka inilah yang punya tugas mencari dalil. Kita ikut
Ikutnya di mana? Kitab fikih kalau bicara hukum. Dalam ilmu hadis juga begitu, demikian. Dan seluruh ilmu lainnya. Seluruh ilmu lainnya. Kenapa kita harus ikut? Karena kita belum mampu untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis. Belum mampu. Mereka sudah buat jadi. Mereka sudah seleksi hukum. Mereka telah merangkum. Mereka telah meringkas. Jadi kitab fikih itu bukan karya inovasi ulama, bukan. Kitab fikih itu adalah bagian daripada rumusan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dari sisi hukum. Nah, ada pun ucapan-ucapan yang disebutkan, betul. Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, "Iza sahhal hadis fahuwa madhabi." Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Itu ucapan Abu Hanifah, benar. Ada juga ucapan Imam Malik mengatakan, "Innama ana basyarun ukhti wa usib. Fanzuru ila ra'yi." Sesungguhnya saya ini manusia, bisa salah, bisa benar, kata Imam Malik. Maka lihatlah hasil ijtihad saya. Fa idza wafaqal kitab wa sunnah fakhudhuhu. Kalau hasil ijtihad saya ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil. Kalau tidak sesuai, maka fatrukuhu, tinggalkan, kata Imam Malik. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan benar. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendapati di dalam karya tulisku pendapatku kontradiksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakulu bi sunnati Rasulillah, maka ambillah sunnah Nabi. Wada'u ma qultu, dan tinggalkan apa yang aku ucapkan. Benar Imam Syafi'i pendapat demikian. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan, hadithud dhaif ahabbu ilayya min hadithir rijal. Hadis dhaif aku lebih suka daripada pendapatnya ulama. Benar ini ucapan. Tapi memahaminya ada kalanya salah. Ini kalau dipakai untuk orang awam tidak tepat. Jadi saya katakan, Imam Syafi'i saja bilang, kalau ada yang salah dengan sunnah Nabi, tinggalkan pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalian bisa cari sunnah Nabi yang menurut kalian itu benar, dan kalau sudah benar, bisa kalian salahkan Imam Syafi'i. Ini pemahaman yang keliru. Kenapa keliru? Yang pertama, ini yang saya jelaskan bukan dari saya, tapi dari kitab ulama. Ada ulama namanya Imam Taqiyuddin As-Subki, punya kitab namanya Ma'na Qaul Al-Imam Al-Mutallibi Idza Shahhal Hadis Fahuwa Madhhabi, nama kitabnya. Jadi kitab itu khusus membahas maksud dari ucapan para imam, khususnya Imam Syafi'i tentang ucapan yang tadi. Jadi yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan itu bukan kepada kita orang awam. Imam Syafi'i sedang berbicara kepada murid-muridnya, yang mereka itu adalah ahli dalam ijtihad, orang yang memiliki kapasitas. Jadi maksudnya Imam Syafi'i, ini yang saya berijtihad, mungkin ada yang belum sempurna, ada yang keliru. Kalian wahai murid-muridku, tugasnya cari. Kalau memang ada hadis yang kuat, ambil itu hadis. Tapi kalau ada pendapat saya yang kuat, ambil pendapat saya. Maksudnya bicara kepada murid, bukan kepada orang awam. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata di dalam kitab tersebut membahas juga, Imam Syafi'i juga mengatakan, seluruh ijtihad yang saya sampaikan itu sesuai dengan sunnah. Berdasarkan ijtihad beliau. Ini pendapat juga demikian disampaikan. Dan seluruh mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, berbicara seperti itu bukan kepada orang awam, tapi kepada murid-murid mereka. Sehingga murid-murid mereka melanjutkan. Seandainya dari awal sudah sempurna, maka tidak perlu lagi ada murid untuk menyempurnakan kitab-kitab daripada Imam Syafi'i. Makanya kalau belajar mazhab Syafi'i, Imam Zahabi yang bilang, Imam Zahabi ya menyatakan, tabahur
fi madhhab Syafi'i. Kalau ingin mendalam di dalam mazhab Syafi'i, kalian pelajari kitab Al-Hawi Al-Kabir 19 jilid. Karya Al-Imam Al-Mawardi yang lahir 364 Hijriah, meninggal 450 Hijriah. Beliau mensarahkan kitab mukhtasarnya Al-Muzani, murid langsung Imam Syafi'i. Tapi tidak langsung beliau sarahkan, ada generasi ulama menyempurnakan sampai di masa Imam Al-Mawardi. Jadi gak bisa mengatakan cari dalil yang kuat, itu yang betul. Jangan ikut Imam Syafi'i, jangan ikut Imam Abu Hanifah. Ini ucapan salah tempat. Sudah ada tugas ulama yang menyempurnakan. Kalau kau menyuruh orang-orang awam untuk beristihad, maka masing-masing punya nama jadi mazhab sendiri. Dan belum tentu mereka benar, pasti salah. Karena memahami Al-Quran dan hadis itu tidak mudah. Bisa paham ya? Jadi kita ikut satu mazhab Syafi'i, itu tidak akan salah. Tidak akan salah. Yang ikut mazhab Maliki tidak akan salah. Yang ikut mazhab Abu Hanifah tidak akan salah. Yang ikut Ahmad bin Hanbal tidak akan salah. Kenapa? Karena salah mereka tidak dihitung salah. Salahnya mereka tidak dihitung salah. Ada hadis Nabi katakan, "Idzal hakamal hakimu", apabila seorang hakim, Imam Suyuti dalam kitab Al-Lam'u fi Asbab Nurul, beliau menjelaskan makna hakim di sini adalah mujtahid. Apabila seorang mujtahid dia berhukum dengan ijtihadnya dan benar, dia dapat 2 pahala. Tapi jika mujtahid itu berhukum dan salah dalam beristihadnya, kesimpulan hukumnya salah, falahu ajrun, dia dapat 1 pahala. Kenapa? Karena mereka sudah berusaha. Namanya juga tadi istifragul wus'i, sudah berusaha. Gak tidur-tidur, belajar Al-Quran, hafal hadis, sampai ada yang 1 juta, ada yang 500.000. Buat rumusan usul fikih, kawaidul fikih, kemudian ahli ibadah, melakukan istinbat hukum, sholat istikharah dulu, wudu tidak pernah putus. Justru kita keluar dari mereka dan kita mencampur-campurkan, itu yang salah. Ya, mencampur-campurkan, ada kalanya mencampur-campurkan jadi mazhab baru. Kecuali dalam kondisi dan situasi tertentu, itu diperbolehkan. Tapi kalau mencampur-campur dengan sengaja tanpa ada keadaan tertentu, tanpa darurat, namanya taflik. Taflik itu dilarang oleh para fuqaha, bukan dilarang oleh saya. Para fuqaha melarang. Taflik artinya mengambil yang gampang-gampang pendapat mazhab, kemudian dia ikuti hawa nafsunya. Oh, ini yang cocok. Akhirnya apa yang terjadi? Kekacauan dalam hukum. Jadi kalau memerintahkan orang-orang awam mencari dalil, akan repot. Ada kalanya di dalam Al-Quran ada teks Al-Quran yang seakan-akan tanakut. Apa tanakut? Kontradiksi. Yang bisa paham ini orang-orang yang kuasai ilmu secara meluas. Contoh, di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Ini secara tekstual. Kontradiksi dengan ayat yang lain di surat Az-Zumar. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Yang pertama, syirik tidak diampuni. Di ayat di surat Az-Zumar, seluruh dosa Allah ampuni. Itu yang betul yang mana? Nah. Akhirnya terjerumus. Wah, ini salah ini. Kenapa yang ini diampuni? Bilang diampuni seluruhnya. Pakai kata jami'ah taukid, seluruhnya diampuni. Tapi di ayat yang lain dikatakan syirik tidak diampuni. Maka disinilah orang-orang yang memiliki ilmu mereka paham. Ternyata maknanya
syirik itu tidak diampuni, bisa dilihat di kitab tafsir. Para mufassirun menjelaskan, itu meninggal dalam keadaan syirik. Tapi selama dia masih hidup bertobat, dosa apapun Allah ampuni. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, dan banyak di dalam Al-Quran seperti ini, sehingga ulama mengarang kitab khusus. Nama kitabnya itu Ta'wil Mushkil Quran, menjelaskan problem-problem yang ada dalam Al-Quran. Artinya ayat atau surat yang isinya kontradiksi satu dengan lainnya, padahal tidak kontradiksi. Karena kita pahami secara tekstual. Padahal Al-Quran ini juga ada pemahaman kontekstual. Dari sisi historis, pemahaman bahasa, nasikh mansuh. Banyak untuk bisa memahami Al-Quran. Itu baru 2 ayat. Yang berikutnya ada juga. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah, bagi mereka itu tidak rasa takut tidak ada, dan tidak merasakan kesedihan. Wala yahzanun. Tapi di sejarah Nabi pernah mengalami masa-masa sedih. Sehingga para muwarrikhun menamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Sedangkan di Al-Quran mengatakan para wali itu tidak pernah sedih. Tapi kok Nabi sedih ketika istrinya meninggal, Sayyidatuna Khadijah meninggal, Sayyiduna Abu Thalib meninggal. Ulama sejarah memberikan tahun tersebut karena kedua-duanya meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Mereka namakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Kalau kita pemahaman secara tekstual, tidak kontekstual, bisa-bisa Nabi bukan wali. Nabi sedih. Sedangkan Allah bilang para wali tidak pernah sedih. Lihat, hati-hati. Para ulama yang kuasai sejarah, kronologis, asbabun nuzul, asbabul wurud, dan lain sebagainya, ternyata yang dimaksud di ayat tersebut kesedihan yang berkaitan terhadap perkara dunia. Itu para wali tidak pernah sedih. Tapi kalau berkaitan dengan akhirat, para wali sedih. Nabi Muhammad SAW ketika sang istri meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, dianalisa oleh seorang dokter, Muhammad Said Ramdan Al-Buti, punya kitab namanya Fiqh Sirah An-Nabawiyah. Jadi kitab tersebut sejarah Nabi dianalisa. Bukan hanya sejarah Nabi biasa, Sirah Nabawi, tapi sejarah Nabi itu setiap peristiwa dianalisa. Beliau yang menyatakan, jadi kesedihan Nabi ketika meninggalnya Sayyidatuna Khadijah dan Sayyiduna Abu Thalib itu berkaitan tentang perkara akhirat, bukan perkara dunia. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah dan Sayyiduna Abu Thalib adalah 2 tokoh yang membantu dakwanya Nabi Muhammad SAW. Kalau 2 tokoh besar ini yang selalu membela Nabi di dalam berdakwah, kalau meninggal artinya dakwanya Nabi terganggu. Kekuatan dakwanya sudah tidak ada. Itu yang paling Nabi sedihkan. Adapun sang istri meninggal dunia, Nabi sedih sebagai manusia. Tapi tidak berlarut-larut. Tapi kesedihan yang paling besar adalah dakwah ini yang diperintahkan oleh Allah akan melemah. Karena ada 2 tokoh besar yang selalu menjadi manusia terdepan membela dakwanya Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Itu pemahaman mendalam. Itu baru Al-Quran. Dalam hadis juga masalah ini ada. Dalam hadis juga ada. Al-Imam namanya Abdullah bin Muslim Ibnu Qutaibah namanya. Ibnu Qutaibah lahir tahun 213 Hijriah. Meninggal 260 ya. 60 sekian Hijriah. Kitabnya namanya Ta'wil Mukhtalafil Hadits. Ta'wil Mukhtalafil Hadits. Kitab tersebut membahas tentang hadis-hadis yang seakan-akan tanakut, kontradiksi. Padahal tidak mungkin.
Tidak mungkin hadis Nabi itu kontradiksi. Memang kalau secara tekstual bagi orang yang tidak memahami, yang tidak punya kapasitas di dalam memahami ilmu tersebut, seakan-akan kontradiksi. Tapi kalau secara keseluruhan itu tidak akan mungkin kontradiksi. Contoh, dalam hadis Muslim Nabi menyatakan la adwa wala tiyara wala hama wala safar. Tidak ada penyakit menular. Nabi katakan tidak ada penyakit menular. Tidak ada kesialan karena burung. Tidak ada kesialan karena burung hantu. Tidak ada bulan sial seperti bulan Safar. Jadi orang-orang terdahulu menganggap bulan Safar itu bulan sial. Nabi gugurkan dengan menikah dengan Sayyidatah Khadijah di bulan Safar untuk menggugurkan bahwa itu bulan tidak ada yang sial. Ini pernyataan Nabi sabda di dalam riwayat Muslim. Ternyata di riwayat Muslim yang lainnya Nabi katakan apa? Firra minal madzhub firaraka minal asad. Larilah dari penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa. Artinya Nabi perintahkan kalau ada penyakit-penyakit menular lari, hindari. Jangan dekatin, nanti kena menular. Tapi di hadis yang pertama Nabi bilang enggak ada penyakit menular. Bagaimana nih mengkompromikan dua hadis tersebut? Para ulama hadis yang paham, mereka jelaskan maknanya di zaman dahulu sebelum Islam hadir, khususnya di Jazirah Arab, orang-orang punya kepercayaan ketika tertimpa penyakit menular disebabkan oleh bakteri tersebut. Keyakinan mereka, bakteri ini yang punya kekuatan, bisa menularkan. Islam hadir juga membahas masalah hakikat. Jadi bakteri juga makhluk. Bakteri juga makhluk. Virus juga makhluk. Nabi ingin membenahi akidah bahwa sesungguhnya virus, bakteri, dan apapun itu makhluk. Yang menyebabkan menular, kalau bukan karena izinnya Allah tidak akan menular. Makanya Nabi katakan la adwa, hakikat penyakit itu tidak ada yang menular, tapi karena izinnya Allah. Ini pembahasan bisa dilihat di kitab Fathul Bari ala Syarhi Sahihil Bukhari. Hadis yang kedua. Nabi pernah melarang sahabat menulis hadis. Abu Sa'id Al-Khudri datang, ya Rasulullah, aku ingin menulis hadis darimu. Nabi bilang, jangan tulis. Man kataba anni falyamhu. Siapa yang menulis ucapanku, hapus. Di hadis yang lain, Abu Syah dari Yaman datang, ya Rasulullah, engkau khutbah tadi, tolong tulis. Yang kau sabdakan berupa khutbah tadi, tolong tulis. Nabi bilang apa? Uktubu li Abi Syah. Wahai sahabat, tulis khutbah saya tadi untuk Abi Syah. Yang pertama Nabi larang. Yang kedua Nabi suruh tulis hadis. Ulama hadis yang menjelaskan. Kenapa Nabi larang? Ternyata yang minta izin menulis hadis namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini orang yang sudah sepuh, yang tidak pandai tulis-menulis. Nabi takut nanti apa yang Nabi sampaikan ditulis salah. Sehingga Nabi katakan jangan tulis hadis. Abi Syah, Nabi suruh tulis. Kenapa? Karena ada sahabat-sahabat yang Nabi lihat pandai menulis, tulis. Tapi kalau pemahaman tekstual, pasti bingung. Ini yang betul yang mana ini? Padahal dua-duanya betul. Cuma ada rentetan kisah, ada rentetan sejarah, ada kronologis peristiwa. Yang kedua, Abdullah bin Amr bin As minta izin. Ya Rasulullah, saya mau tulis hadis. Nabi katakan tulis. Indal ghadab war ridha, di saat saya marah, di saat saya senang, tulis hadis. Satu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri minta tulis hadis, Nabi katakan jangan. Kenapa? Yang satu pandai menulis, yang satu tidak pandai menulis. Bahkan beberapa sahabat ketika turun wahyu, mereka tulis Al-Quran di satu tempat. Pelepah kurma kah itu, kulit hewan kah itu. Kemudian Nabi jelaskan isi Al-Quran tersebut, ditafsirkan oleh Rasul SAW.
Sahabat menulis di bagian bawah. Ketika Nabi melihat itu, Nabi katakan, "Man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu." Siapa yang menulis sabdaku selain Al-Qur'an, maka hapus. Ibnu Asakir menjelaskan, kenapa Nabi suruh hapus hadis? Bukan berarti melarang menulis hadis. Karena kronologis pada waktu itu, Al-Quran Allah wahyukan kepada Nabi, Nabi sampaikan, sahabat menulis, kemudian minta tafsirnya, Nabi sampaikan tafsirnya, mereka tulis juga tafsir. Di satu tempat, di satu lembaran, sehingga Nabi melihat takut tercampur, mana yang Al-Quran, mana yang tafsir. Nabi suruh hapus. Itu pemahaman, hanya beberapa hadis sudah repot. Harus tahu sejarah, harus tahu waktunya. Pendapat ketiga mengatakan, awal-awal Nabi larang tulis hadis. Awal mula ketika wahyu Al-Quran masih turun, dan para sahabat ini masih memang difokuskan untuk Al-Quran, beberapa di antara mereka ingin menulis hadis Rasul, ucapan Rasul, Rasul larang. Takut kenapa? Takut nanti tercampur, mana Al-Quran dicampur dengan hadis. Tapi ketika Nabi sudah melihat, oh mereka sudah bisa membedakan mana Al-Quran, mana hadis. Dan masa-masa turunnya ayat Al-Quran sudah mulai habis, mulai selesai. Makanya Abu Syah itu terjadi tahun 8 Hijriah. Disuruh tulis tahun 8 Hijriah. Sehingga apa? Tidak tercampur Al-Quran dengan hadis. Maka perintah kedua Nabi katakan tulis. Yang pertama Nabi larang, yang kedua Nabi suruh tulis. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Dijelaskan demikian. Nah, kemudian baru kita masuk di masalah pakaian. Masih ada waktu mungkin? Ya. Jadi pakaian, tadi prolog saja, pengantar. Biar kita bisa ada gambaran, ternyata tidak mudah mencari dalil. Ternyata tidak mudah mencari dalil. Ikut yang ada. Ikut yang ada. Yang ulama-ulama dulu telah merumuskan, mereka lebih soleh, mereka lebih alim, mereka lebih pandai, mereka lebih dari segala-galanya. Kalau bilang ikut cari dalil, dia mau suruh ikut dia. Ikut saya. Saya yang bantu cari dalil yang paling kuat. Gak boleh begitu. Namanya su'ul adab, kurang ajar sama orang dulu-dulu. Sama ulama-ulama terdahulu. Jadi kita ikut Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i saja, tapi kita ikut ratusan ribu ulama dari kalangan aulia, kaum solihin, ahli hadis, ulama-ulama terdahulu sehebat-hebatnya mereka, mereka berpegang dengan satu mazhab, padahal mereka kuasai 4 mazhab. Imam Nawawi kurang alim apa? Ahli hadis, ahli bahasa Arab, tapi Syafi'i satu. Imam Bukhari, Imam Subki mengatakan Syafi'i. Gak ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Gak ada. Satu orang ulama sampai hari ini saya belum temukan. Seorang ulama kemudian diberikan komentar bermazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan semuanya satu. Padahal kuasai semuanya. Nah, masalah pakaian khususnya yang sekarang saya bahas, masalah isbal. Orangnya namanya musbil. Isbal itu menggunakan pakaian, sarung atau celana sampai di bawah mata kaki. Namanya isbal. Orangnya namanya musbil. Dari kata asbala yusbilu isbala. Artinya menjulurkan, menurunkan, memanjangkan. Isbal. Kasus isbal ini juga ada 2 tipe ulama memahami. Dan harus jujur. Menjelaskan sesuatu harus jujur. Dalam perkara ini ada khilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Ada yang memahami secara tekstual, ada yang memahami secara kontekstual dalam kasus isbal.
Kalau yang memahami secara tekstual itu menyatakan haram. Haram kalau pakaian di bawah mata kaki. Hormati pendapat itu, gak apa-apa. Karena ada pendapat ulama. Ada pendapat ulama. Dari mazhab Syafi'i ada dua ulama, Az-Zahabi dan Ibnu Hajar mengatakan haram mutlak. Padahal mazhab Syafi'i di bawah mata kaki. Ibnu Taimiyah juga mengatakan demikian. Tapi juga ada yang memahami secara kontekstual, tidak tekstual. Jadi teks hadisnya Nabi bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang menggunakan pakaian sampai terjulur di bawah mata kaki, terseret-seret di bawah mata kaki, khuyala, dalam keadaan sombong, maka di hari kiamat Allah tidak memandang kepadanya. Ini hadis pertama. Hadis kedua, Nabi SAW bersabda, 3 golongan, thalathatun la yanzurullahu ta'ala ilaihi wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim. 3 golongan yang Allah tidak mau melihat mereka, tidak mau ajak berbicara mereka, dan tidak mau mensucikan mereka di hari kiamat. Siapa 3 golongan tersebut? Al-musbil yang pertama, orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki. Yang kedua, al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan. Sudah diberikan kebaikan, dia ungkit-ungkit kebaikannya. Yang ketiga, al-munfiku sila'atah, orang yang bersumpah terhadap barang dagangannya padahal sumpahnya palsu. Ini 3 golongan musbil. Para ulama memahami, saya bilang tadi, ada ulama yang kontekstual, ada yang tekstual. Kalau yang tekstual menyatakan haram mutlak. Ibnu Hajar, Al-Asqalani, Al-Imam Zahabi, Ibnu Taimiyah mengatakan haram di bawah mata kaki. Ulama lainnya mengatakan gak ada masalah. Mau di mata kaki, di atas mata kaki, gak ada masalah. Siapa itu? Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab Kashful Qina, nama kitabnya, situ pendapat beliau mengatakan la ba'sa, gak ada masalah. Kenapa? Karena ilatnya adalah sombong. Ilatnya sombong. Pakai karena sombong. Ini pertanyaan muncul. Secara historis di zaman dahulu, di zaman Nabi itu, kain itu adalah komoditi yang mahal, barang dagang yang mahal. Sehingga strata sosial seseorang bisa nampak dari pakaian. Kalau kainnya panjang, dia orang kaya. Kainnya pendek, orang susah. Bahkan ada sahabat itu pakai ke atas, dia punya lutut kelihatan. Turun ke bawah, dada kelihatan. Kondisi sosiologis, ada kitab namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun, seorang pakar sosiologi Islam. Dia katakan zaman dulu itu kain itu sebagai bentuk barang mewah. Dan gaya berpakaian itu di zaman itu ditunjukkan oleh orang kaya, nih saya kaya nih, makanya di bawah mata kaki. Nah ini pemahaman bukan tekstual, pemahaman kontekstual. Makanya ada ulama juga yang mengatakan gak ada masalah. Saya sebutkan ulamanya, bisa lihat di kitab. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Kashful Qina, Al-Buhaiti juga mengatakan demikian. Kemudian juga Al-Imam Syaukani juga mengatakan demikian. Jadi yang menggunakan di atas mata kaki tidak salah. Gak boleh kita mencela. Itu ada pendapat dan itu memang hadis Rasulullah SAW. Yang di bawah mata kaki juga tidak masalah. Ada pendapat ulama. Yang masalah telanjang bulat, yang buka aurat, itu yang masalah. Pendapat ketiga mengatakan apa? Makruh. Walaupun sombong atau tidak sombong, ketika di bawah mata kaki makruh. Imam Syafi'i. Makanya kami punya guru-guru sudah mengajarkan kalau pakai sarung. Memang ada hadis mengatakan izaratul mu'min, sarungnya orang beriman itu ila ansafi sakai, di tengah-tengah betis. Kemudian Nabi katakan wala junaha alaikum fima baina dzalika wa baina ka'bain. Tapi gak masalah juga kalau dia berada di atas mata kaki, tidak harus di tengah betis. Hadis. Yang masalah gara-gara itu buku lain. Ini begini, pakai begini. Padahal ada masalah lebih penting. Orang fakir miskin kelaparan di sana, dia masih buku lain masalah celana.
Tetangga tuh kelaparan, wajib. Saudara muslim yang sakit, wajib bantu kalau tidak mampu. Sunnah Nabi banyak, hafal Al-Quran 30 juz, sunnah Nabi. Hafal hadis juga anjuran Nabi. Belajar, begadang, juga anjuran Nabi. Ada bab di kitab Sahih Bukhari, bab sahar, bab begadang untuk belajar ilmu agama. Jadi ada pendapat mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, mereka tidak sampai mengatakan haram. Tidak. Sampai makruh saja. Makruh. Nah, ulama kontemporer ada kitab namanya Al-Bayanul Qawim li Tashihi Ba'dil Mafahim, nama kitabnya. Disusun oleh Dr. Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Beliau menjelaskan secara objektif, mengatakan di zaman kita sekarang ini memang masalah pakaian, dia di bawah, dia di atas, tidak masuk ke bab menunjukkan kekayaan. Sekarang, zaman sekarang ini, kalau mau kasih tunjuk dia kaya, punya kendaraan mewah, punya jam Rolex. Niatnya apa? Pamer. Biasanya kan orang kaya itu pamer-pamer di Instagram, disebarkan di atas, ini 1 M, anting-anting 2 miliar. Itu lebih haram. Tas 1 miliar, sepatu 1 miliar, tetangganya yang susah miskin mati kelaparan. Ini orang masuk neraka. Kalau dia tahu. Jadi dia punya ilat di situ dibahas adalah karena sombong, khuyala. Namun pendapat ini sudah dinyatakan oleh para ulama ada. Jadi yang mau bikin juga silakan, gak masalah. Cuma saran saya, kalau yang terlalu tinggi jangan sampai aurat terbuka. Ada juga sampai terlalu tinggi. Padahal haram kalau lutut kelihatan. Kalau guru kami mengajarkan 3 jari atau 4 jari sudah boleh. Dari mata kaki. Mata kaki 3 jari, 4 kaki sudah boleh. Ada yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq kasihan kurus. Pakai sarung, merosot terus, turun mata kaki. Gara-gara pemahaman hadis tekstual tersebut. Takut, ya Rasulullah saya takut. Saya ini jadi sombong. Kata Nabi, anta lasta tasna'u dzalik. Anta lasta tasna'u dzalik khuyala, kata Nabi. Kalau engkau tuh sarung merosot tutup mata kaki, bukan golongan orang sombong, jadi gak apa-apa, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ini masalah tentang fikih ya seperti itu, ya. Nah ini Mike Sumara, kayaknya sudah lama. Nah, diam dia. Ya, terakhir saya sebutkan. Nah ini namanya tasamu. Kalau dalam masalah fikih ada perbedaan begitu, rahmat. Gitu. Gak perlu dipermasalahkan dan tidak boleh menyatakan yang paling benar di atas mata kaki. Yang di bawah mata kaki neraka semua, gak boleh begitu. Ada khilaf. Atau yang sebaliknya. Yang di bawah mata kaki betul, yang di atas mata kaki tidak betul. Itu bukan sunnah, gak boleh juga. Jadi saya ingin mengajarkan biar kita paham masalah ini masalah khilaf para fuqaha. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana an ta'alluqi min dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.